Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan dari Bapak Syekhuna Pak Kiai kita, Kiai Haji Abun Benyamin MA. Beliau telah menyampaikan kepada kita para santri, ya, waktu itu sedang berbuka bersama. Beliau menyampaikan ada 5 perkara yang dapat menggugurkan pahala berpuasa. Apa sajakah 5 perkara itu? 5 perkara ini, yang pertama adalah berkata bohong atau berdusta, ya, berdusta, berbohong. Dusta ini yaitu adalah berkata yang tidak sesuai dengan faktanya, kenyataannya, ya. Kalau kita berpuasa kemudian kita sedang sudah kita berdusta, maka puasa kita tidak batal tapi menggugurkan pahala puasa kita. Jadi kita tidak dapat pahala apa-apa, berarti puasa kita sia-sia, ya. Kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja, gitu ya. Jadi pahalanya tidak dapat karena gugur tadi dengan dusta yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah? Menggibah, menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain, ya, baik itu di hadapan ataupun di belakang, ya. Itu kita membicarakan keburukan orang lain, kemudian kita sedang berpuasa, ya, sama saja, berarti puasa kita akan sia-sia, ya. Orang yang membicarakan keburukan orang lain itu, ya, dianalogikan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, ya. Pasti kan kita semua tidak mau, ya, memakan bangkai saudaranya sendiri, ya. Oleh karena itu kita sedang berpuasa, maka kalau kita tidak ingin gugur pahalanya, ya, jaga lisan kita, jangan sampai kita menyakiti orang lain dengan menggunjing, menggibah, ya, menggosip orang lain. Kemudian yang ketiga adalah namimah atau mengadu domba. Mengadu domba di sini adalah perkataan yang bermaksud untuk merusak jalinan hubungan dengan orang lain, sehingga mereka supaya saling membenci. Tuh, ya. Misalkan contohnya kita menceritakan keburukan orang lain supaya orang tersebut benci kepada orang yang kita ceritakan, ya. Dan itu sangatlah, ya, perbuatan adu domba itu sangatlah diancam, ya, nanti di akhirat itu. Maka dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannata an-namimah, ya, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, ya. Naudzubillah, ya. Semoga kita di sini jangan sampai ada sifat mengadu domba, ya, karena ini sangatlah bahaya, ya. Bahkan di akhirat kelak kita tidak akan masuk surga ancamannya, ya. Yang keempat yaitu bersumpah palsu, ya. Sumpah palsu di sini sama, ya, ini dengan bersumpah tapi bohong. Bahkan di sini ada yang bersumpah dengan mengatakan
atas nama Allah gitu ya. Misalnya wallahi, dia sudah bilang seperti itu padahal bohong gitu ya. Nah itu pun sama, jangan sampai kita sedang berpuasa kemudian kita bersumpah palsu itu dan nanti menyebabkan puasa kita akan sia-sia ya, boro-boro pahala yang didapat, yang ada malah dosa, kerugian gitu ya. Dari kita dari sahur gitu ya sampai buka lagi tidak ada pahala yang didapat tapi malah rugi. Selanjutnya yang terakhir adalah tidak menjaga mata dari syahwat ya. Mata itu sumber utama ya daripada melihat. Kita ketika melihat sesuatu ya, jangan sampai kita melihat sesuatu dengan penuh pandangan yang syahwat ya. Misalkan melihat lawan jenis misalnya gitu ya dengan pandangan yang penuh syahwat, itu kan akan membawa hal yang tidak baik. Ataupun misalkan kita tidak bisa menjaga pandangan kita dari melihat hal-hal yang haram gitu ya. Lebih baik ketika kita berpuasa ya kita jaga pandangan kita, mata kita dari hal-hal yang diharamkan supaya puasa kita ya menjadi nilai yang baik gitu ya. Kalau kita pengen gugur puasa, pahala puasanya ya mungkin banyak maksiat. Kalau kita ingin terjaga, maka hindari maksiat mata, pandangan mata. Nah mungkin itu saja ya, dapat disimpulkan 5 hal yang dapat menggugurkan puasa kita, yaitu yang pertama berdusta, yang kedua menggibah, yang ketiga mengadu domba, yang keempat adalah bersumpah palsu, dan yang terakhir tidak menjaga pandangan mata dan syahwat dari syahwat ya. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.